masih bersama dengan Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, selaku Direktur Jenderal Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan upaya untuk menerapkan tata kelola siber yang baik agar mampu mencegah aliran informasi hoax serta mengantisipasi ancaman terhadap keamanan data pribadi. Berbagai cara sudah dilakukan mulai dari langkah preventif hingga penindakan, yaitu pemblokiran konten. Selain itu, untuk menangani segala bentuk ancaman baik informasi hoax atau keamanan siber, tidak bisa hanya melibatkan pemerintah. Seluruh masyarakat memiliki peranan penting untuk membantu menciptakan tata kelola siber yang baik di Indonesia. Baik Pak Seni, mari kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Melihat adanya fenomena penyebaran informasi hoax dan ancaman terhadap keamanan privasi data pribadi, untuk masyarakat sendiri Pak, kira-kira apa Pak yang bisa masyarakat lakukan melihat fenomena ini Pak? Langkah-langkah yang perlu diantisipasi atau mungkin tips-tips untuk menghadapi menjaga keamanan privasi data pribadi, Pak. Silakan, Pak. Pertama ya, bagi masyarakat khususnya untuk perlindungan data pribadi, jangan mudah kita menyebarkan data-data pribadi kita di ruang cyber, terutama di media sosial. Nah, itu karena ya tadi mungkin ada ingin juga tampil, tidak perlu semuanya, kan kita bisa memutuskan ini tidak perlu tampil. Hanya nama saja umpamanya. Nah, itu penting supaya tidak ada peluang bagi orang-orang untuk menggunakan data pribadi kita secara salah. Itu jadi terus habis itu untuk yang hal kedua, yang namanya OTP itu tidak pernah diminta sama orang. Kalau ada orang nge-SMS kita atau ada orang WA kita, ini tolong dong kirim OTP yang tadi barusan dikirim, itu pasti penipu. Nah, penipuan itu atau minta password kita itu pasti penipu, karena OTP dan password itu tidak mungkin diminta sama orang, dia diminta oleh mesin dan kita sendiri yang memasukkan OTP ataupun passwordnya. Yang ketiga, kalau kita perlu membuat yang namanya password itu jangan mudah ditebak, jangan pernah pakai yang namanya tanggal kelahiran kita, istri kita, anak kita, karena itu bisa ditebak. Apalagi kalau kita sudah terekspos, data-data kita sudah dimiliki orang lain, nah mereka bisa tebak-tebak manggis gitu. Tapi tebak manggisnya lebih mudah karena sudah ada contoh-contohnya. Nah, ini kira-kira kita harus membuat suatu password, kalaupun nggak mau ganta-ganti terus, ya cari password yang agak susah gitu. Contohnya mamanya share lagu gitu, kan 1 byte kan susah itu orang inget. Tapi kan dia tahu yang favoritnya dia. Terus nulisnya agak-agak alay gitu. Nah, itu kan sudah susah dia. Jadi kita harus membuat suatu password yang tidak mudah ditebak. Karena kebanyakan penjahat ini bukan karena kecanggihannya, karena dia tahu behavior daripada manusia yang selalu biasanya menggunakan password yang mudah dia ingat umpamanya. Itu harus dihindari. Nah, terakhir adalah di ruang cyber ini kita terkait hoax juga ya. Di ruang cyber ini kita harus hati-hati karena apa yang kita lihat, kita baca, kita dengar itu belum tentu benar sampai kita tahu sumbernya itu bisa dipercaya. Makanya itu untuk menghindarkan kerugian kita, apabila ada berita-berita yang tidak benar itu cari dulu sumbernya. Tidak mungkin sebuah berita yang besar tidak dimuat oleh yang namanya media-media besar. Nggak mungkin ada kejadian yang fenomenal tidak dimuat oleh mereka. Jadi kita harus hati-hati. Apakah website ini baru dibuat? Siapa orang yang menulisnya? Jadi kita harus berpikir kritis di ruang digital. Kita kan juga di ruang fisik kita tidak mudah mempercayai orang yang baru lewat di depan kita jualan obat lah atau jual apapun. Kan kita pasti curiga atau ngapain sih orang ini kan gitu. Nah, ini harus ditumbuhkan sifat-sifat kritis itu. Jadi supaya tidak serta-merta mempercayai apapun yang beredar. Jadi kita harus melatih kecerdasan kita juga. Itu namanya kecerdasan digital. Karena saya bisa mengaku siapa aja. Karena kan kita nggak pernah tatap muka. Nah, ini yang harus diwaspadain masyarakat terkait beraktivitas di ruang digital, khususnya dalam mengamankan data-data pribadinya dan juga jangan sampai termakan oleh isu-isu hoax. Itu sih tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Semi. Saat ini kan memang dasar hukum yang dimiliki oleh Indonesia untuk menangani kasus-kasus informasi hoax ini masih berbentuk termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini kalau menurut Pak Semi sendiri, Pak, ini undang-undang ini terbilang efektif tidak Pak untuk menekan angka penyebaran informasi hoax, Pak?
Kalau hoax-nya sendiri itu sebenarnya kita punya Undang-Undang 1 tahun 46 malahan itu menyebarkan berita bohong itu dilarang. Dari tahun 46 kita sudah punya Sudah ada. memberita bohong ya itu. Jadi kalau yang tadi di ITE terkait hoax ini adalah hoax yang ekonomis umpamanya. Itu yang ada efek biasanya kalau ada efek kerugian material. Nah, itu bisa kena juga dengan undang ITE. Tapi kalau dia menyebarkan hoax yang bisa membuat kegaduhan di masyarakat, dia bisa kena undang-undang 1 tahun 46. Itu hukumannya berat sekali tuh. 10 tahun itu kalau ada niatan. Nah, tapi sebenarnya juga ada aturan-aturan lain terkait hal ini yang bisa ada di tempat lain. Jadi memang kuncinya. Nah, kalau terkait pencemaran nama baik ya, mumpung lagi ngomongin undang-undang ITE, itu sebenarnya bukan antara masyarakat dengan pemerintah, itu adalah masyarakat dengan masyarakat. Jadi pasal itu disiapkan apabila terjadi perseteruan atau ada konflik dengan masyarakat karena saling mengadu mamanya. Nah itulah ini supaya jangan sampai yang namanya perbedaan pendapat ataupun ada masalah dengan di antara masyarakat itu diselesaikan dengan cara melawan hukum. Ya silakan kalau itu buktikan ini ada pasalnya, laporkan nanti di pengadilan dibuktikan. Tapi jangan sampai masyarakat tuh mengambil langkah-langkah di luar hukum karena kemarahannya umpamanya menyerbu atau melakukan doxing ataupun melakukan persekusi, itu jangan dilakukan. Kalau memang dirugikan, ya kumpulkan buktinya, laporkan kepada aparat kalau memang dirugikan. Nah, itu banyak sekali itu terkait pasal itu, banyak sekali orang mengira itu antara masyarakat dengan negara. Enggak ada, itu antara masyarakat dengan masyarakat. Justru negara hadir untuk mendamaikan lewat peraturan itu supaya jangan sampai ada gesekan. Itu kira Mas. Baik, Pak. Tapi kan sejauh ini juga memang pasal UU ITE ini, Pak, seringkali juga dianggap sebagai pasal karet, Pak, oleh beberapa pihak. Itu bagaimana, Pak? Kominfo melihat hal ini? Ya kalau pakai pasal karet dilihat siapa yang nariknya kan sebenarnya. Tapi makanya terkait hal itu kan baru saja ditandatangani keputusan bersama aturan bersama antara Kapolri, Kejaksaan dan Kemenkominfo. Itu adalah membuat panduan supaya dalam menerapkan undang-undang ITE ini pemahamannya sama. Nah, jadi jangan sampai ya tadi dikatakan ini menjadi pasal karet. Pasal karet itu kan kalau memperjemahkan suatu undang-undang itu secara bebas tanpa ada panduannya. Kalau kita baca dengan sesama, itu sebenarnya sangat jelas. Nah, memang ada beberapa kasus yang dipaksakan, itu makanya ada terjadi kehebohan di masyarakat. Makanya itu pemerintah langsung mengeluarkan yang namanya pedoman terkait pelaksanaan Undang-Undang ITE. Nah, apabila dianggap tidak cukup, pun Presiden sudah memberikan instruksi untuk melakukan pengkajian undang-undangnya dan kita melakukan revisi. Tapi kita mulai dulu karena kalau kita bicara revisi undang-undang itu memerlukan waktu lama. Untuk jangka pendeknya bagaimana? Ya itulah kita membuat suatu pedoman. Jadi kalau ada kasus ini loh pedomannya. Apa yang bisa dilaksanakan, apa bisa dikenakan dalam menggunakan pasal-pasal ini supaya tidak dianggap oleh masyarakat. Ini kan persepsi. Sebenarnya kan kalau kita lihat dan kami kan juga menangani masalah ini, banyak sekali yang tidak terekspos itu masyarakat yang dirugikan. Dan karena adanya undang-undang inilah mereka tuh diselamatkan. Pernah ada kejadiannya waktu pacaran sih ya senang-senang aja foto-fotoan, begitu putus ubah semua foto, kan dirugikan salah satu pihak. Itu bagaimana kalau terjadiannya? Orang tuanya pernah datang kita, wah ini Pak tolong tolong dihapus semua. Ini kayak gitu kan bisa terjadi. Kan kalau masih masanya senang-senangan kan foto segala macam foto di suasana segala macam event atau momentum di foto. Begitu putus sebar-sebaran padahal itu sudah bisa melanggar privasi mamanya. Nah, ini kita juga banyak terjadi. Jadi kita juga jangan terlalu a priori terhadap pasal-pasal yang ada di Undang-Undang ITE. Namun kami juga tidak menutup masukan daripada masyarakat. Makanya kita melakukan pemerintah ada keputusan bersama 3 institusi, Kejaksaan, Kepolisian dan Kominfo membuat satu panduan untuk bagaimana menerapkan Undang-Undang ITE supaya masyarakat tidak melihatnya ini sebagai suatu pasal karet. Itu kira-kira jawabannya ya. Baik. Terima kasih Pak Semi. Lantas bagaimana dengan kaitannya dengan
privasi data pribadi, Pak. Kan saat ini sudah ada rancangan undang-undang pelindungan data pribadi. Kedepannya, menurut Bapak, apakah undang-undang ini mampu, Pak, untuk mengantisipasi berbagai bentuk kebocoran data pribadi? Gini, undang-undang ini tidak bisa yang namanya benar-benar bisa menjamin tidak akan ada kebocoran. Kita punya undang-undang pencurian, ya pencurian tetap ada gitu. Tapi paling tidak dengan adanya undang ini semua pihak itu sadar bahwa perlu meningkatkan keamanan atau keandalan sebuah sistem dalam melindungi data pribadi. Sama juga kan kalau kita tahu yang namanya penjahat juga ada di mana-mana, kita pasang CCTV kan itu di rumah-rumah. Nah, sama juga dengan adanya panduan ini yang namanya setiap para pihak ataupun ekosistem yang ada itu bisa melaksanakan secara menyeluruh. Nah, juga di undang-undang ini membatasi kegiatan-kegiatan yang tadi ilegal, mencoba menerobos sistemnya orang untuk mengambil data pribadinya. Jadi itu sebenarnya kalau apakah dengan adanya undang-undang ini akan mereduce? Mungkin, tapi tidak bisa menghilangkan sama sekali. Ya contohnya peraturan-peraturan di lalu lintas juga banyak juga, tapi juga banyak juga yang namanya orang melanggar kan, nama juga manusia. Tapi siapapun yang melanggar akan kena berhadapan dengan hukum. Baik. Saat ini kan masih bersifat rancangan, Pak ya, dan ini sudah cukup lama dirancangnya sampai bertahun-tahun belum juga tuntas begitu, Pak. Ini sebenarnya apa sih, Pak, yang menghambat ini undang-undang menjadi lama ini kenapa, Pak? Gini, kalau bertahun-tahun enggak juga, sekarang baru tahun 2020 kemarin jadi dimasukkan oleh Presiden. Nah, kita lihat ini adalah yang undang-undang yang sangat strategis, di mana undang-undang ini adalah merangkum lebih daripada 30 aturan yang sudah ada terkait pelindungan data pribadi. Nah, kalau kita bicara pembahasan undang-undang ini adalah pembahasan politik dan juga teknis. Politik antara pemerintah dan DPR. Bagaimana ini karena masih banyak juga isu-isunya. Jadi itu memang ini masih masuk dalam dinamika pembahasan. Pastinya ada. Jadi tapi kita sih dalam diskusi itu tetap berharap ini tetap bisa berlanjut. Karena tadi undang-undang ini akan melindungi masyarakat. Tanpa undang-undang ini justru nanti data-data kita itu tidak terproteksi ataupun data-data kita bisa dimanfaatkan seenaknya oleh pengendali. Karena tidak ada sanksi bagi para pengendali data. Momennya tadi saya katakan, tadi kan kita transaksi, ada satu transaksi semua, ada 4 institusi memegang data kita. Kalau itu tidak ada aturannya, jangan-jangan nanti orang yang bagian logistik, gue jual dong data ini untuk kepentingan lain. Nah, dengan adanya undang-undang nggak bisa, hanya boleh undang-undang ini membatasi bahwa data pribadi yang saya miliki hanya untuk kepentingan saya. Nah itu, karena pengakuan itu data adalah melekat pada diri saya. Nah inilah hak-hak pemilik data pribadi itu dideklarasikan oleh negara. Dan kewajiban-kewajiban pengendali itu pun diatur di sini. Nah kalau memang tadi karena tadi ini 30 lebih aturan yang sudah ada. Untuk menggabungkan, untuk mendiskusikan itu memang perlu yang namanya pemahaman bersama bahwa ada perbedaan dalam pembahasan, yaitu adalah dinamika menurut saya adalah hal yang biasa. Tapi pada akhirnya pada saat semua pihak itu berpikir pada kepentingan rakyat, pasti kita berdiskusinya atau pembahasannya akan lebih lancar karena ini sekali lagi ini untuk kepentingan rakyat. Karena tanpa adanya undang-undang ini, pada saat kita masuk ke era transformasi, yang terekspos adalah rakyat, yang tidak terlindungi adalah rakyat. Itu sih Mas. Jadi ini dalam proses, jadi kita lihat mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan segera. Baik. Amin, mudah-mudahan Pak bisa segera selesai Pak. Amin. Agar tentunya menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas wawancaranya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya dapat terus mengedukasi masyarakat untuk betapa pentingnya data pribadi untuk menjaga kerahasiaannya. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Mas. Dari hasil perbincangan dengan Bapak Samuel Abrijadi Pangarepan, bisa disimpulkan bahwa transformasi digital dapat membawa peluang positif lebih banyak dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Betul banget, peluang positif, tapi pemanfaatannya pun harus positif juga ya Bar ya Betul banget, tentunya. kembali lagi internet memang sangat membantu, tapi kembali ke tujuannya. Kalau tujuannya buruk ya dampaknya juga negatif begitu. Betul, betul banget. Nah, dari laman kompas.com, pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 berjumlah 202,6 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 15,5% atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Dengan total jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Hal tersebut menunjukkan penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7%. Telepon genggam menjadi perangkat favorit pengguna untuk mengakses internet dengan jumlah 96,4% atau 195,3 juta orang Indonesia yang mengakses internet melalui telepon genggamnya. Masih dari laporan yang sama, pengguna internet Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 8 jam 52 menit untuk berselancar di internet. Aktivitas berinternet yang paling sering digunakan adalah bermedia sosial. Bicara tentang sosial media, salah satunya adalah Instagram. Nah, laporan Napoleon Cat, di Indonesia jumlah pengguna Instagram hingga Mei 2021 sebesar 88,22 juta jiwa. Mayoritas atau 52,6% pengguna Instagram di Indonesia adalah perempuan, sedangkan 47,4% pengguna Instagram lainnya adalah laki-laki. Sedangkan dari situs statista.com, India adalah negara dengan pengguna Instagram terbanyak di dunia, yaitu mencapai 180 juta pengguna. Disusul oleh Amerika Serikat sebesar 170 juta pengguna, Brazil 110 juta pengguna, Indonesia 93 juta pengguna, dan Rusia 61 juta pengguna untuk sampai periode Juli 2021. Wah, berarti emang penggunaan media sosial itu intensitasnya tinggi banget ya, Intensitasnya sampai penggunaannya berjuta-juta. Apalagi Instagram nih Bar, kalau saat ini sih aku lebih banyak menggunakan Instagram daripada browser, karena menurutku sih lebih menarik ya, banyak gambar-gambar dan kontennya tuh lebih seger gitu kalau dilihat oleh kaum milenial. Kayaknya sih seperti itu. Nah, demikian Cyberworld pada episode kali ini. Kita akan hadir kembali di waktu yang sama dengan topik bahasan yang tidak kalah menarik. Saya Titi Swardiani. Dan saya Akbar Wirawan. Kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, serta share Cyberworld di kanal YouTube Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.